Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara dimanapun berada. Dan selamat pagi sahabat yang hadir di MDNH, yang dari Jambi, yang dari Sukabumi, yang dari mana ya, Tangerang Pak ya. Ya. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita pagi hari ini telah dibangkitkan. Saya tadi itu dihadirkan, saya tak telah kembali dikembalikan oleh Allah jiwa kita untuk mengenali siapa diri kita, untuk sadar sepenuhnya bahwa kita berada pada dramanya Allah, ya, untuk pasrah pada dramanya Allah, kepada Sang Dalang, kepada Sang Sutradara, dan merasakan kehadiran Allah setiap helaan nafas kita, dan meyakini bahwa sebenar-benarnya kita adalah Adam, tidak ada. Keberadaan yang ada sebelum tidak ada pada dasarnya adalah tidak ada. Dan yang ingin diperlihatkan oleh dia adalah hanya dia ingin batin, maka dia adakan, dohirkan segala perkara. Pada saat dia kembali ingin dohir, maka dia hilangkan segala perkara. Maka makhluk ini dari ada dan tidak ada, dari diam menuju bergerak, dari bergerak menuju diam, dari hidup menuju mati. Dan yang menghidupkan, yang menggerakkan, yang mendiamkan adalah la tataharraku zarratun illa biidnillah. Semuanya dengan izin Allah. Tidak ada yang buruk dalam kehidupan ini. Semuanya adalah mengandung hikmah yang harus kita pelajari. Siapa yang memahaminya, dia akan bahagia. Siapa yang mengerti tentang hakikat kehidupan ini, dia akan bahagia. Siapa yang mampu memfanakan dirinya, sebenar-benarnya dirinya adalah tidak ada, maka tidak akan ada masalah. Masalah muncul pada saat kita merasa wujud. Masalah muncul pada saat kita merasa ada ego kita. Inilah aku. Masalah muncul kepada kita adalah karena kita adalah menjadikan masih syirik kepada Allah. Allah sudah mengajarkan, membawa kita kebahagiaan kepada kita adalah syaratnya adalah bagaimana kita kembali kepada Allah. Dan kembali kepada Allah bukan setelah mati. Karena banyak orang yang kembali, sudah mati tapi tidak kembali kepada Allah. Pahami sahabat. Bahkan kembali kepada Allah dari sekarang. Karena sebenar-benarnya diriku adalah tidak ada. Sebenar-benarnya diriku adalah tidak wujud. Sebenar-benarnya diriku adalah makhluk fana. Sebenar-benarnya diriku adalah merupakan makhluk baru. Dan sebenar-benarnya Allah lah yang qadim. Sebenar-benarnya Allah lah yang bako. Sebenar-benarnya Allah lah yang wujud. Nah, inilah penyadaran yang harus kita dilatih supaya kita adalah lebur pada lautan keridhaan Allah. Supaya kita lebur dalam kebahagiaan Allah. Maka Allah selalu mengajak kepada kita untuk bahagia, untuk bahagia. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Salat bukan untuk memberatkan diri kita. Karena makna salat yang harus dipahami lebih jauh. Bukan hanya sebatas gerakan ritual tubuh. Karena
hanya sebatas ritual gerakan tubuh belum berhasil membuat kamu bahagia, maka padukan dengan rasanya. Hayya 'alal falah, marilah mencapai kebahagiaan. Maka segala apa yang Allah adakan di sini adalah Allah telah menyiapkan jannatul ma'wa untuk tubuhmu. Segala apa yang indah menurut matamu, di matamu ada rasa, di mata kita ada rasa, di mulut kita, di lidah kita, di kulit kita ada rasa gatal, ada rasa sejuk, ada rasa nyaman. Demikian pula rasa pada nafas kita. Dalam keadaan wudhu kita istinsar, masukkan air, mengeluarkan air. Sebetulnya yang disadarkan oleh Allah adalah tentang nafas. Bahwa nafas adalah merupakan rahasia bagi dirimu. Mobil yang sedang menyala, knalpotnya bunyi, itu sedang bernafas. Artinya pada saat knalpot itu adalah bernafas, mobil itu berarti sedang hidup, sedang bersama dengan dalang. Maka orang yang tidak bahagia padahal sedang laib bersama Allah adalah itu yang dia tidak akan mengambil kebahagiaan Allah dengan sifatnya yang maha kaya. Tidak akan mendapatkan luluberan kayanya Allah. Tidak akan mendapatkan luluberan ilmunya Allah. Tidak akan mendapatkan luluberan surganya Allah. Karena Allah sudah siapkan semuanya. Cuma sayang, kita yang ada adalah kita. Akhirnya muncullah masalah-masalah itu. Disinilah sahabat, begitu banyak pelajaran yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan Allah dalam Al-Quran nggak menyuruh kita repot. Allah dalam Al-Quran tidak menyuruh kita adalah capek sebenarnya. Tetapi manusia memilih jalan capek. Manusia memilih jalan repot. Padahal ada rizki, ada maksum, ada rizki madmun, ada rizki mamluk, ada rizki mau'ud. Yang Allah janjikan itu rizki mau'ud. Maka engkau akan mendapatkan ilmu yang mayyasha sekehendak Allah. Engkau mendapatkan rizki yang mayyasha sekehendak Allah. Syaratnya cuma satu sahabat. Adalah kita mau menyadari ketidakberadaan kita. Dan itulah zikir yang dibawa selalu dengan la ilaha illallah dan menafikan dirimu, mengisbatkan kepada Allah. Satu minggu kau diberikan pelajaran oleh Allah dari Ahad menuju Ahad. Kebahagiaanmu tergantung hari Jumat. Apakah engkau jamu dengan Allah? Dohiron wa batinan. Supaya kamu isbat. Hari Sabtu itu kembali kepada Allah. Ahad, hari Ahadnya. Itu pelajaran sebetulnya setiap hari. Dari bulan yang sudah berjalan, Allah pun ingin memberikan tahun dalam satu bulan, setiap bulan itu. Kenapa bulan dinamakan Muharram? Kenapa bulan dinamakan Safar? Kenapa bulan dinamakan ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka di Ramadan itulah harusnya kamu sudah sampai kepada bahagia Idul Fitri. Kembali kepada fitrah kita. Bahwa sebenar-benarnya kita Adam, tidak ada. Maka disitulah orang yang sudah sampai kepada Idul Fitri. Maka akan mendapatkan ketupat, sahabat. Maka disitulah kenapa para aulia Allah melambangkan Lebaran itu adalah Idul Fitri itu dengan lebaran. Menyebutnya lebaran, ya, dan makanannya ketupat, ya. Ketupat dibungkus dengan janur, janur. Pada saat sudah masuk nur pada dirimu, man dakhala nur fi qalbil mu'min in fashahawan syara. Siapa telah memasuk cahaya Allah ke dalam kalbunya, bahagialah dia. Karena memang bahagia itu adalah sudah dijamin oleh Allah. Ja'a nur. Kemudian kenapa ketupat itu memiliki 4 bentuk? Karena pada dasarnya ketupat dengan 4 adalah akan datang laku kang papat. Kamu akan lebar hatimu. Disinilah orang kemarin kata apa? Kenapa lebar? Karena
Kalau manusia itu adalah jiwanya kerdil seperti peles ini, maka sekecil apapun ketidakbahagiaan engkau menderita. Ya, dan sekecil apapun dengan harta yang masuk pada kamu tidak akan mampu membawanya dengan kesombonganmu dan menggunakan harta digunakan di jalan yang tidak benar. Nah, inilah hari ini kita akan membahas tentang zuhud. Pertanyaan Mas Arif tentang zuhud. Nah, kita sebelum membahas bab zuhud, pahami ya. Inilah maka karena pada dasarnya semua konsep Allah, konsep Rasulullah itu membawa kita bahagia. Itulah kenapa Islam. Inna dina indallahil Islam. Islam itu adalah dari kata aslama. Aslama itu maka kata Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati ya, kecuali engkau sudah tahu cara pulang. Jangan mati ya, kecuali engkau sudah liko dengan aku. Yang liko dengan Allah itu yang Islam. Yang sudah berserah diri. Karena dirinya tidak ada. Sebenarnya wujudku adalah wujud Allah. Penglihatanku adalah hanya basar Allah. Pendengaranku adalah samanya Allah. Perkataanku kalamnya Allah. Hidupku, nafasku adalah hidupnya Allah. Maka disitulah tidak mungkin kamu bersama Allah kecuali bersama Rasulullah. Pada dasarnya Allah wujud dalam wujud Rasulullah Muhammad. Sesungguhnya kepalamu adalah mimnya, dadamu adalah haknya, udalmu, pusarmu adalah mimnya, kakimu adalah dalnya. Janganlah kamu mati kecuali dalam wujud Muhammad, kecuali di dalam syariat Muhammad pada tubuhmu. Bagaimana ruku sujudmu? Bukan hanya ruku yang diminta oleh Allah, bukan ruku gerakannya, tapi hatimu tidak ruku dan sujud. Inilah makna yang harus kita fahami sahabat. Untuk meraih kebahagiaan jannatul ma'wa pada ruh jismanimu, pada jasadmu. Maka tadi, orang yang sudah sampai lebaran, dia akan lebar. Lebar itu lebar. Maka kalau lebar, kalau seandainya kita adalah kopi adalah 1 sendok teh, ya ditaruh di tempat yang lebar, beda dengan kopi dengan secendok cangkir, maka Bapak bisa lihat hitam. Kenapa hitam? Karena sempitnya jiwa kita. Kenapa sempitnya jiwa kita? Karena kosongnya keberadaan Allah. Ingat itu. Jadi lebar. Pada saat 1 sendok teh kamu cemplungkan di kolam renang, udah tidak ada artinya apa-apa. Nah, itulah manusia akhirnya takut dengan dosa, takut dengan mati. Bahkan sebaliknya menginginkan sorga, tidak pernah berjalan sebagai ahli sorga. Karena dia kecil kantongnya. Yang sholat dia, yang puasa dia, yang ibadah dia, yang ada dia. Nah, itulah sumber ketidakbahagiaan. Nah, inilah sahabat. Ya, setiap hari Allah diajarkan itu. Maka dalam bulan diajarkan oleh Allah adalah dengan tadi Rajab. Maka Abah mengajak sekarang masih Safar, maka ayo terus berjalan. Jalankan mani tobatnya dan lain sebagainya. Karena musuh kita bukan setan, musuh kita bukan yang sesuatu di luar. Musuh kita adalah diri kita. Riyadoh seperti apapun yang panjenengan lakukan, pada dasarnya adalah bukan untuk menjadikan sesuatu, tapi melawan tubuh kita. Karena kitalah musuh kita. Wujud kitalah, maka wujuduka dan bun, kata Nabi. Wujudmu itulah dosa. Pada saat kamu wujud, merasa ada. Itulah menyebabkan ketidakbahagiaan. Seberapa tebal keberadaan, itulah seberapa menderita manusia di dunia. Jadi dasarnya, maka kemarin kita sudah dekat. Apa arti mana dekat? Apa arti mana jauh dengan Allah? Nah, sekarang kita akan bahas tentang makna zuhud. Supaya kamu bahagia. Karena aturan Allah itu sudah menjelaskan Al-Quran. Harus bahagia jasadnya. Ruh jismaninya. Karena tanpa bahagia ruh jismaninya. Nggak kenyang perutnya. Nggak indah bajunya. Nggak cantik wajahnya. Nggak enak. Kamu punya sorga untuk penglihatanmu. Untuk melihat rumahmu.
Kamu punya sorga untuk pendengaran telingamu, untuk mendengarkan suara yang ada di rumahmu. Kamu memiliki surga yang ada di rumah. Makanan surga untuk mulutmu. Dan kau akan punya bidadari, istri-istrimu yang soleh adalah karena tadi. Mari kita pantaskan, sahabat. Maka lebaran, maka inilah Abah tidak menyampaikan sebuah konsep yang tidak pernah Abah alami. Semua yang Abah sampaikan adalah pengalaman Abah sendiri. Dan Abah ingin berbagi. Abah sekarang sedang bercerita tentang pengalaman yang dialami. Dan buahnya nyata kalau menurut Abah. Dohiron wa batinan. Tadi. Karena begitulah Allah sudah ajarkan dalam bulan tadi. Maka di penghujung setelah Rajab, Sya'ban. Nah ini maka diawali dengan Muharram kemarin. Karena udah lewat. Sekarang Safar. Ingat Pak, jadi sekali lagi musuh kita adalah kita. La hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalangmu kecuali wujudmu. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwatihi. Bagaimana kamu akan berjalan menuju kembali pada Tuhanmu. Padahal tanpa kembali pada Tuhan, kita akan menderita. Tadi, kamu yang ada, dia yang gak ada. Kamu yang ada, kamu yang tidak ada, baru dia ada. Nah, tawakal artinya berapa persen kamu bisa berserah diri. Tadi, kalau berserah diri kamu 10%, Allah hanya akan masuk 10% tingkat kebahagiaanmu. Nah, di situ. Maka tawakalmu 10%. Di pada saat engkau pasrah 50%, Allah akan masuk takholi 50%. Tajali kamu 50%, sifat bahimiyah, syubu'iyah, syaitoniyah, maka akan masuklah sifat mahmudah. Sabar, ikhlas, juhud, ridho, qanaah. Nah di sini berarti sudah masuklah sifat-sifat ketuhanan. Tadi penyayang, pemaaf, tadi pengasih. Maka muncullah tajali Allah pada dirimu. Maka itulah kamu tidak bisa pergi kepada Allah kecuali Dia telah tajali padamu. Itulah bagaimana Nabi man dakhala nur fi qalbil mu'min in fasyawan syarah. Siapa yang telah masuk kepada hatinya cahaya, ja'a nur, itu ja'a nur, cahaya. Maka engkau dadamu sekarang jantungmu sudah jadi ketupat. Laku kang papat kamu akan lebar kamu. Maka sedikit masalah apapun yang dihadapi kehidupan, kamu udah lebar. Apa artinya sesenok teh pada kolam renang? Apalagi Allah samudra yang besar, apalah artinya dosamu, sahabat. Bahkan Abah kasih tahu kepada kalian para pendosa hari ini. Kalau dosa kalian ada 99,99%. Bahkan tubuhmu, hatimu, seluruhnya dosa. Bahkan ini yang terburuknya. Kata Abah, pada saat engkau sudah berani kembalikan semuanya. Apa yang tersisa? Ya Allah, aku kembalikan diriku dengan dosa-dosanya. Karena lautan tidak akan berpengaruh dengan sesendok teh, sesendok kopi, sahabat. Tadi. Nah, cuma persoalannya kamu harus hidup di sini bahagia. Kalau untuk ke sono, tadi selautan seluas kayak apapun, apalah selama kamu ngerti hukumnya. Bukan dosamu, bukan masalahmu, tetapi sesungguhnya engkau leburkan. Karena kehidupan ini adalah pelajaran dari Allah, khairihi dan mempelajari wasyarihi. Buat si jiwa sekolah, wa nafsi wa masawaha falama fujuroha wa taqwa, sekolah dalam kebaikan, sekolah dalam keburukan. Karena kamu tidak akan ngerti baik kecuali dari buruk. Kamu tidak mengerti untung kecuali dari rugi. Kamu tidak akan mengerti kaya kecuali dari miskin. Kenapa? Karena kalaupun kamu kaya tanpa miskin, engkau akan sombong seperti Fir'aun. Itulah biar kamu menyadari pada saat kamu kenyang dan lapar, kamu belajar kenyang dari lapar. Karena engkau akan bersyukur. Intinya itu juhud ujungnya nanti. Jadi juhud itu bukan meninggalkan dunia. Nanti kita akan bahas. Ya. Justru kita, nah inilah, maka Allah contohkan dua. Mau gaya Sulaiman, memiliki 2/3 dunia, tapi zuhud. Ini jangan sampai kamu punya
Saya udah butut aja enggak, miskin, udah ngontrak, sakitan, justru malah sombong. Ya. Nah inilah yang mari kita rubah, sahabat. Karena Abah percaya semuanya ingin bahagia, cuma nggak ngerti caranya. Pada cara yang dari Allah itu mudah sebenarnya. Ya, bukan macam-macam, bukan ilmu yang tinggi-tinggi sebenarnya. Hanya mampu menafikan dirimu, la ilaha illallah, aku tidak ada, yang ada Allah. Jangan merebut wujud Allah, jangan merebut basornya Allah, jangan merebut samanya Allah, jangan merebut kalamnya Allah, kembalikan kepada Dia. Itulah yang disebut tawakal. Kalau sudah tawakal, berarti artinya kamu sudah mematikan dirimu. Aku terserah engkau ya Rob. Aku terserah engkau, engkaulah sutradaranya. Engkaulah pemilik diriku, engkau pemilik hidup, engkau pemilik segalanya. Aku percaya padamu ya Allah. Itu saja sebenarnya. Tinggal kepasrahan yang setulus-tulusnya. Bahwa aku tidak ada. Bahwa aku ada. Maka engkau tidak akan ada masalah. Kenapa? Karena engkau sudah mampu lebur. Tadi seperti sesendok teh, sesendok kopi yang kamu leburkan di samudra. Apa artinya? Apa artinya kesulitan? Apa artinya masalahmu? Kalau Allahmu sekarang jauh lebih besar. Kalau Tuhanmu sekarang sudah meliputi dirimu. Tidak ada lagi masalah pada dirimu. Karena masalah itu engkau ada. Masalah itu ada. Inilah rahasia kehidupan yang sederhana. Tapi manusia terkadang sekarang adalah mengikuti, sudah berada pada tadi, ya. Maka itulah yang Abah ingin ajarkan, karena Abah ingin semua merasakan kebahagiaan, karena kebahagiaan itu memang Allah berikan, janjikan. Bahkan rizki maud itu Allah berulang-ulang. Tadi semua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang begitu udah mentawakal, mewakilkan, aku tidak ada, yang ada engkau. Maka disitulah itiqad la hayyun la ilmun la sami'un la basir, latih sambil dirasakan. Aku memang tidak hidup. Kalau aku hidup berarti Allah harus mati. Karena sifat Allah itu mukhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan sifat aku. Kalau aku hidup, engkau mati ya Allah. Terus kalau Allah yang mati, terus apa yang bisa kamu lakukan? Sementara hidupmu hidup Allah. Kalau engkau melihat ya Allah, kalau aku melihat berarti engkau wajib buta ya Allah. Karena muhalafatul lil hawadis. Nah inilah sebetulnya adalah, makanya kenapa nafikan kamu, isbatkan pada Allah. Maka akan isbatlah Allah dengan segala sifatnya. Rahmannya, Rahimnya, Ajidnya, Jabarnya, bahkan kaya, Goninya, Mugninya, Razaknya. Allah khairur razikin, Allah khairur rahimin, Allahul afuun karim, Ghafurur rahim. Bahkan Allah itu adalah Al-Haqqul Mubin pada dirimu. Dia telah meliputi dirimu. Dia telah tajalli pada dirimu. Berapa persen tahali kamu, dia akan masuk tahali. Sama saja seperti gelas ini. Pada saat Abah tuangkan tahali setengahnya, maka udara akan masuk setengah, begitulah. Karena Allah itulah yang meliputi ini semua. Jadi kepada dia nggak diminta sebenarnya. Kan pun disiapkan ruang kosong. Ruang kosong. Dibuang 3/4-nya, udara kan masuk 3/4-nya. Itulah Allah. Akan selalu ada. Sama seperti setrum ini. Setrum walaupun kamu stop kontak, off, tetap dia setrum itu ada di situ. Ya. Dia tidak pernah tidak ada. Tapi yang masalahnya adalah ketidak disadari kehadirannya. Tadi semua. Ya. Nah inilah sahabat yang harus dipahami. Jadi intinya, manusia tidak bahagia. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang dekat dan jauh dari Allah. Sekarang kita akan bahas tentang zuhud. Mana zuhud? Ya, jangan salah. Nanti menuduh orang, wah dia mau ngomong orang torikot naiknya mobil Mercy. Apa tadi? Boga Mini Cooper, Abah punya Mini Cooper.
Abah pernah punya BMW yang pintunya 6, dari semua limusin, dari semua. Itu. Jadi udah kecoba sama Abah semua lah, tadi semua ya. Dan memang harus begitu. Tuhan sudah mengatakan dalam Al-Quran, lihat. Ya, banyak ayat dalam Al-Quran. Berbahagialah dengan karunia Tuhan. Nah, inilah perbedaannya. Ada orang yang menikmati dunia, tapi sebetulnya dia adalah dunia. Tapi ada orang asik dengan dunia itu yang sudah lihat Tuhan. Maka tidak ada lagi pembatasan kepada dirinya. Karena dia sudah tidak lagi dunia. Tadi semua pergi ke pasar bukan dunia, tapi akhirat. Ini jangan sampai pergi ke masjid, tapi dunia. Nah, inilah makna dunia dan makna akhirat yang harus dipahami. Maka tadi pada saat di bulan Ramadan, kenapa harusnya kita ini bahagia? Karena Idul Fitri itu kembali pada fitrah kita, tidak ada. Kembali sejati diri kita siapa? Ruh. Dan ruh kita ini siapa? Ruh Allah. Nafakhtu fihi min ruh. Ruhku itu fitrah, kembali pada dia. Kalau kamu sudah sampai pada fitrah itu, karena ruh seumpama setrum sekarang udah nggak digonjang ganjing dengan si jiwa. Kalau jiwa beda. Kamu masih di tatanan jiwa tadi. Magicom ada tadi bisa bikin nasi atau tidak bikin nasi, itu jiwa. Kipas bisa muter atau bisa ngadat, jiwa. Lampu nggak nyala atau mati, jiwa. Tadi TV bisa nyala atau mati, jiwa. Setrum selalu ada. Kamu sudah hidup. Berarti di situ, maka engkau tidak akan digonjang-ganjing antara Magicom mati bahro dan Magicom bagus. Kamu kenapa kan ini sukses, kenapa ini gagal? Nah, itu karena si jiwa. Karena jiwa itu adalah sedang belajar. Itu pun nggak buruk, sahabat. Biar jiwa mempelajari sampai ujungnya si jiwa itu ridho pada Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmain. Itulah jiwa yang sudah ridho. Jiwa yang mutmainah itu jiwa yang sudah kembali kepada hakikat ruh. Bahwa sebenar-benarnya aku adalah Allah. Akulah ruh. Tadi semua menyadari penglihatannya adalah basar Allah, basirnya Muhammad. Dan mulutnya si insan. Menyadari telinganya saminya Muhammad, samanya Allah. Karena selalu begitu. 3 in 1, walaupun bukan 3 in 1. Ya. Tadi semua, maka ahad disebutnya, karena ahad itulah bergabung tadi semua ya. Harusnya di Idul Fitri itu adalah kaya raya kamu tuh harusnya setelah Idul Fitri. Harusnya kamu itu adalah untuk tubuhmu adalah, makanya disebut Idul Fitri. Fitri itu bisa dari kata iftar. Iftar itu buka, pesta. Maka Idul Fitri kembali lagi pesta. Tadi semua ada ayyada, kalau makanya disebut id, apa namanya ayyada yu'ayyidu, id ya, kembali lagi tadi dari si tubuh ke jiwa, jiwa ke si ruh. Nah, udah sekarang si ruh, si jiwa udah nggak digonjang-ganjing. Tubuhnya nanti khairihi wasari terserah karena udah menyadari, oh sekarang saya baik, oke, berarti palhamaha wa taqwaha. Oh, sekarang saya lagi jelek nih, palham. Dia tahu, tetap melihat Allah pada baik dan melihat Allah pada buruk. Karena pada dasarnya kamu tidak punya daya dan kekuatan. Tapi hanya untuk menonton, menyaksikan. Nah, tetapi pada saat si jiwa itulah, pada saat si tubuh kita harus riyadhah, harus dilawan. Itulah sesungguhnya kenapa mujahadah, mujahadah, mujahadah. Walladzina jahadu fina lana, jahadu itulah tadi. Si jahid tadi semua. Maka tadi gua si juhud. Nah disitulah kita harus pahami. Jadi lawan tubuh kita. Pak, jangankan tubuh kita. Singa yang buas sekalipun, kalau sudah dididik tadi semua, dia menjadi singa sirkus. Duduk, duduk. Loncat, loncat singa itu. Lompat ke dalam api, lompat. Coba bayangkan. Padahal kalau seandainya si singa itu belum dididik, oh yang nyuruhnya diterkam, Pak. Dan inilah kenyataan diri kita diterkam oleh diri kita sendiri hari ini. Pahami itu. Penyebab ketidakbahagiaan kita diterkam oleh keberadaan ego diri kita. Oleh syirik jahli pada tubuh kita, syirik khofi hati kita, syirik syir ruh kita.
Itulah semuanya penyebabnya. Ya. Jadi begitu sederhana konsep dalam Islam. Dan Allah yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesulitan. Dari awal pun wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragada. Coba. Cuma sayang wala taqraba. Manusia malah mendekati pohon khuldi. Dan pengertian pohon khuldi itu hanya bukan kepada Nabi Adam, kepada kita semua. Tadi semua. Nah, inilah akan membawa kita cara pandang, ya. Harusnya kita ini bahagia bersama Allah dalam sholatnya. Tadi hayyalal sholah, hayyalal falah. Tuh. Maka kenapa wan nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwa? Kata Allah, qad aflaha. Tuh. Berapa bahagianya orang yang sudah mensucikan jiwa ini. Bagaimana mensucikan jiwa? Mengosongkan kayak air. Kamu kosongkan 1%, berarti Allah masuk 1%. Kamu bahagianya 1%. Kamu kosongkan 10, maka disitulah bagaimana Abah melatih setiap pagi. Itulah yang harus dilaksanakan. Jangan buru-buru ingin panen. Ya, latihkan selalu dalam ucapan kita, lahayun la ilmun, lahayun itu sadari, aku tuh nggak hidup, aku tuh nggak hidup kalau bukan hidup Allah. Tuh, sadari itu. Maka dalam wudhu menarik air dari hidung ini adalah istinsak. Istinsar itu ada sirullah, nurullah. Sadari nafas masuk, nafas keluar. Aku tidak akan bernapas kalau bukan oleh ruh. Aku tidak akan ruh menggerakkan nafas kecuali oleh si hayat. Aku si hayat tidak akan bisa kecuali oleh Allah. Berarti nafas ini aku sedang bersama dengan dia. Maka itulah kenapa setiap nafas ada takdir yang kau buat. Karena napas yang kau lakukan itu, kamu gak sadar sedang laib bersama Allah. Ngeluh, maka tadi karena kamu sedang laib bersama Allah, terjadilah apa yang kau keluhkan itu pada dirimu. Maka kata apa? Kesulitan yang terjadi, persoalan yang terjadi. Karena kamu tidak menyadari sesungguhnya dirimu, inna rabbaka atau binas yang meliputi dirimu. Apalagi sedang laib bersama Allah, bersama nafas, nufus, anfas, tanafas, bersama dia. Dan kamu berpikir negatif tentang dirimu sendiri. Terjadilah kesulitan. Aku miskin. Jadilah. Aku sulit. Jadilah. Wah, anak saya jangan-jangan gak lulus. Oh, jadilah. Anak saya tidak akan bisa diterima kecuali nyogok. Akhirnya harus maksa cari nyogok. Itulah akhirnya manusia. Keluar. Dia sudah tidak percaya lagi pada Tuhan. Kalau sudah demikian. Jadi sederhana sebetulnya konsep Allah itu. Dari awal pun, tadi semua manusia-manusia yang berilmunya nanggung inilah yang akhirnya manusia terkatung-katung, digeret-geret kepada dogma agama, doktrin agama yang gak jelas. Tapi akhirnya sekarang zaman sudah membuktikan kita gagal untuk itu. Ya, maka disinilah Abah mengambil alih seolah-olah karena sudah manusia. Karena Abah sedih melihat sekarang Muslim terpuruk dalam kebahagiaan. Ya, sudah nggak usah diceritakan lagi lah fakta yang ada. Kurang apa fakta yang ada? Bahwa kita gagal. Ya, bahkan Abah katakan dalam kurun 400 tahun terakhir Islam sedang dihukum. Ya, dulu di awal kata Abah juga Islam itu digunakan oleh Allah karena manusianya ada zuhud pada Allah, tawakal pada Allah. Muncullah ulama kayak Ibnu Sina, ahli kedokteran, Ibnu Rus. Muncullah ulama seperti Al-Jabar, Syekh Botani, Al-Kindi. Banyak sekali ulama. Bahkan munculnya dari Spanyol. Mana ulama kita? Kenapa hilang? Kita ini hanya jadi jongos Korea, sekarang jongos Jepang, jadi jongos Cina, jadi jongos ini semua. Di otaknya UMR, sungguh menyedihkan orang Islam otaknya UMR. Berada daripada gelombang beta terus tadi semua. Terus kapan bahagia kalau nggak ada gelombang theta yang kamu bisa hadirkan di siang hari? Kita semua akan berada pada gelombang theta itu pada saat kita sudah nggak mikirin dunia. Makanya kenapa antara sebelum tidur jam 10 Abah suruh duduk. Karena itulah gelombang theta. Ya. Berkholwatlah. Maka kenapa Nabi Muhammad berkholwat di Gua Hira? Semua wali, banyakkan wali Allah mayoritas
berkholwat di hutan, di gunung. Nabi Ibrahim di padang pasir, semua. Nabi Musa sampai ke Bukit Turisin. Nabi Nuh ujungnya di Bukit Judi. Nabi Musa di Bukit Turisin. Nabi Adam Jabal Rahmah. Coba pahami kisah itu. Ujungnya adalah kesadaran tertinggi. Kalau Allah cerita jabal, gunung, kamu mandangnya gunung, gue gunung. Ya itulah. Karena tidak mampu membaca perumpamaan Allah wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa may yaqiluha illal alimun. Akhirnya oleh Allah ditutuplah pemahamannya. Tadi semua ya. Tidak fakih urusan agama. Karena tadi beragamanya adalah digunakan cara yang salah. Tadi semua. Jangankan sekarang urusan dunia, beragama pun sekarang digunakan salah. Padahal seharusnya manusia ini bisa bahagia. Dunia ini nggak ada. Maka kalau kamu pandang dunia, ya dunia ini fana. Tapi kalau kamu pandang wajah Allah, tidak fana dunia ini. Maka semuanya bisa kamu miliki. 2/3 dunia nggak ada masalah. Asal hada min padi Rabbi. Kalau kamu pandang sawah itu sawah, berarti kamu tidak akan pernah mendapatkan sawah itu. Kenapa? Karena kamu pandanglah sebagai Nur Muhammad. Kenapa? Karena pada saat engkau sudah mampu melihat sawah itu Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu Nurullah, berarti sawah itu Allah. Maka engkau berhak atas sawah itu. Karena engkau sudah selamat, engkau tidak lagi salah pandang. Kalau engkau melihat Mercy itu hanya Mercy, kamu tidak akan pernah naik Mercy. Ingat itu, ya. Karena kau pandang Mercy itu bukan Nur Muhammad. Sementara Nur Muhammad adalah Nurullah. Maka di dunia ini mana yang bukan Nur Muhammad wujudnya? Maka kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Inilah syahadat. Semuanya udah syahadat. La ilaha illallah adalah diri batinnya alam ini. Muhammadur Rasulullah, diri dohirnya alam ini. La ilaha illallah, batinmu adalah diri alam diri hakikat Allah, dan Muhammad adalah diri dohirmu. Nah ini makanya kan hilang aku ke dalam kosong. Ya. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Tadi, hilanglah aku, lenyaplah aku. Karena tadi Allahu ruhun Muhammadun jasadu. Kalau nggak begitu, kau kayak apapun kerja kerasnya, yang selama yang kerja engkau, nothing you can do. Maka kata Abah salut sama Jack Ma. Pada saat dia ngomong di bukunya, I'm nothing without him. Saya bukan apa-apa tanpa Tuhan. I cannot reach without him. Saya tidak bisa kaya tanpa dia. I cannot live without him. Saya tidak hidup tanpa dia. Tadi, I cannot do anything without him. Saya tidak berbuat apa tadi. La hayyun, sama aja tuh Jackman tuh lagi ngomong. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun. Jackman aja ngerti. Kamu nuduhnya kafir. Karena gara-gara ngaruku sujud di masjid seperti kamu. Masjid itu mana lagi? Nah disinilah kita juga harus merubah paradigma. Jangan terbiak lagi dengan masjid ad-dirar. Tadi semua. Karena yang dimaksud innama ya'muru masajidallah itu tubuhmu. Tadi semua. Masdarnya imarah. Inilah masjid Allah. Allah tidak pernah di masjid kamu walaupun bangun kayak apapun. Termasuk Masjidil Haram sekalipun. Allah nggak di situ. Pahami coba. Inilah konsep kegagalan kalau seandainya kita berhenti di situ. Allah dalam Quran juga innama ya'muru masajidallah. Kenapa diartikan innama yu'amiru? Akhirnya kalian bikinlah takmir. Berantemlah, berebut keropak. Nah inilah persoalan akhir zaman. Kita berada pada kiai-kiai yang ribut keropak. Karena bukan pada kiai yang kata Imam Ghazali adalah ulama su. Ulama dunya, ulama anjing. Ngedus di mana tulang. Tadi semua. Ya. Nah inilah persoalan akhir zaman. Kamu mengikuti siapa terserah panjenengan semuanya. Tapi kalau ingin kita berlogika sedikit nih, sekarang alam udah 500 tahun ini gagal Islam. Sebetulnya. Itulah kenapa ada bahasa perjanjian, ada saya subakir dengan
Semar Badranaya bahasanya. 500 tahun dan sekarang itu sudah habis. Masanya itu akan diambil alih. Ulama-ulama ruhani akan muncul. Karena kegagalan ulama-ulama jasmani. Kayaknya. Jangankan akhirat, dunia saja tidak bahagia. Wah emang yang penting mah nggak apa-apa. Akhirat bahagia, dunia menderita. Nggak ada dalilnya. Semua saya atau ilah siapa saya Abu Qadir. Bahagia terus dimulai jannatul ma'wa, tubuhmu dulu. Karena tubuhmu, perutmu nggak kenyang, bajumu nggak bagus, mobilmu nggak bagus. Kamu tuh nggak pernah bisa nyaman sebenarnya. Cuma jangan juga ketipu. Akhirnya kamu tertipu dengan dunia. Itu kan tadi semua. Harusnya sempurna. Jannatul ma'wa pada ruh jismanimu. Jannatul na'im pada hatimu. Jannatul firdaus pada fuadmu. Sampailah dengan rasa. Jannatul qurbah. Allah rasa. Setiap hari. Ya. Nah inilah. Maka di lebaran tadi. Kamu tuh seharusnya. Kalau kata apa? Sebetulnya dari ahad ke ahad kalau kamu jamu hari Jumat itu selesai juga hari Sabtu itu supaya kamu isbat sampailah ahad lagi. Bahagia tuh kamu. Jadi ada bahagia mingguan, bahagia bulanan, ada bahagia tahunan. Tapi tetap manusia nggak mengambil alih. Tidak pernah memanfaatkan bahagia mingguan. Ahad kembali ke ahad, jamu di hari Jumat. Tadi semua disuruh jamu kita tadi semua ya. Lebur kita ini. Tadi semua ya supaya Allah tajali pada dirimu karena tanpa Allah tidak bisa kamu kembali pada Allah, tanpa Allah kamu tidak akan ngerti Allah, tanpa Allah kamu tidak bisa ingat Allah, tanpa Allah kamu tidak akan bisa sholat pada Allah karena yang tahu Allah hanya Allah, yang bisa ingat Allah hanya Allah. Kita dzikir itu hanya baru sampai menyebut nama di hati dan nama itu bukan Allah. Itulah kenapa orang dikir banyak tapi tidak bahagia. Karena disebut-sebut nama. Apa artinya nama? Tadi semua. Ya. Nah disinilah perjalanan seharusnya. Nah terutama yang tahunan sekarang. Maka di Sopar ini jadikan kita singa beringas. Mari kita didik supaya Idul Fitri di hari apa? Karena kita tetap punya sifat. Maka tadi bahimiyah, subuhiyah, syaitoniyah. Itulah sifat dasar jasad ini. Tadi, kenapa disuruh sholat? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu bahimiyah, subuhiyah, syaitoniyah. Dan kita tidak akan bisa pulang pada Allah selama bahimiyah, subuhiyah, dan syaitoniyah. Karena kita pulang pada Allah setelah kita adalah memiliki sifat robbaniyah. Tadi semua. Maka tadi, penghujung perjalanan rohani manusia itu adalah cinta, mahabbah. Dan disitulah dia akan sudah mulai menuai, menabur. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka dia akan mendapatkan rezeki yang dijamin, rezeki mau'ud yang janji Allah tadi. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Itu bukan berarti udah dipanggil mati, Pak. Itu si jiwa yang sudah kembali pada kadar ruh, udah diundang di dunia untuk bahagia, untuk surga gitu loh. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Tuh. Berarti si nafsul mutmainnah itu tadi kalau ibaratkan gelas yang sudah mentakholi isinya. Dan akhirnya diisilah tadi dengan tahali sifat-sifat Allah. Setelah sifat Allah masuk pada tubuhmu, dia tajali. Dialah yang tajali. Yang tadinya kamu yang wujud, sekarang dia yang ada. Yang tadinya kamu yang ada, sekarang dia yang ada. Tuh. Maka dialah nanti akan dengan tubuhmu dia mengingat dirinya sendiri. Dengan tubuhmu dia akan melihat fi'il pada tubuhmu, melihat asma pada hatimu, melihat sifat pada ruhmu, dan akhirnya merasakan zatnya lebur pada dengan sirmu tadi semua ya. Kau pulang dengan Allah, kepada Allah, oleh Allah, dengan Allah, bersama Allah. Begitu konsepnya. Maka disinilah karena kita butuh dekat dan kemarin kita sudah bahas. Ya, maka kita nih yang mau nanti Idul Fitri ya, yang kembali pada hari Lebaran supaya lebar, maka ayo di Sopar ini mandi tobatnya, riadohnya, ngabeti 1 tingkat 2, mandi ke malaikatan, mandi kemanusiaan.
dalam meleburkan tubuh ini. Kan tubuh kita inilah lawan kita semua. Inilah yang akhirnya pada saat sudah terkujur. Abah tuh sering nakal, kata Abah juga. Pada saat ada orang kiai yang meninggal, Abah suka bercanda kadang-kadang. Karena bagi Abah kematian itu biasa saja. Nggak ada masalah. Apa anehnya dengan mati? Orang cuma datang dan pergi. Kalau orang mati, siap-siap hidup. Orang hidup, ya siap-siap mati. Ya begitu saja. Karena kita ini tagoyur. Itulah nggak sadarnya kita. Nah kalau kita ingin bako bersama Allah, nah kita harus mati dalam hidup. Supaya kita hidup dalam mati. Kalau kita mati sejroning urip, nanti bisa urip sejroning mati. Itulah yang dikatakan baginda Nabi, al-mu'minuna la yamutuna balian kiruna min daril fana ila daril bako. Udah kepindah, kamu udah lagi mati. Karena mati itu nggak ada. Karena kullu nafsin daik itu karena masih sinafs, daikotun, ya. Tadi, makanya mencicipi, hanya nyicip. Tadi semua. Hidup, mati. Mati, hidup. Hidup, mati. Mati, hidup. Siang, malam. Malam, siang. Siang, malam. Malam, siang. Tulijul laila fi nahar. Wa tulijul nahari fi lail. Wa tulijul hayya minal mayyit. Wa tulijul mayyita minal hayy. Selama jiwa ini belum mengenal kembali kepada ruh, sampai diundang ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, terus sekolah ya, sekolah, pelajari terus, dewasakan ruhmu, naik kelas. Ini ilmunya nggak mau naik kelas, tadi semua. Akhirnya kalaupun berilmulah dia yang berilmu, dia pikir dengan ilmu bisa balik pada Allah. Dia pikir dengan ibadah dia bisa. Inilah kesalahan awal. Padahal kita deringan digendong. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu sudah ridho wahai hambaku. Bahwa engkau tidak wujud. Engkau sudah raditu billahi robba. Ini ngomong doang. Raditu billahi robba. Prakteknya. Lu yang jadi Tuhan. Tuhan picisan yang tidak tahu diri. Merasa wujud, merasa hidup, tapi tidak sadar ini permainan Tuhan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Yang jadi kiai petantang petenteng, jadi kiai, jadi buya, jadi mama, jadi ama, jadi ajengan. Tadi semua nggak salah, nggak sadar jadi Firaun. Jadi ulama tapi nggak sadar jadi iblis. Tadi semua, ya. Inilah persoalan. Dan ini harus diomongkan. Kalau tidak, ini Indonesia tidak akan berubah. Tapi menuju pada kehancuran. Tadi semua. Kalau tidak dikembalikan kepada bagaimana dulu baginda Nabi Muhammad. Bahkan sebelum Nabi Muhammad. Abdullu ma'kultu ana wa nabi min qabli la ilah. Kembalilah pada la ilaha illallah. Sahabat. Ya. Waktu terus berjalan. Ingat, dunia ini tidak ada, kata Abah juga. Karena dunia ini perwujudan Allah itu sendiri. Ya, dia hanya diadakan, dipergikan saja. Maka dan perginya juga tidak hancur semua. Banjir di sini enggak, di sono itu. Tadi di Kerem umat Nabi Nuh di sono di lautan itu, maka di lautan sini aman, gitu kan tadi. Tsunami di Aceh, Jawa mah aman. Tsunami di Jawa, Aceh mah aman. Lupukasi Sulawesi, Jawa Barat mah aman. Perang Timur Timur, ya di Bandung mah ngopi. Perang di Gajah, di sini kita santai. Inilah kan pahami coba hidup ini. Tidak akan ada hancur sekaligus hancur. Karena dunia ini sudah miliaran tahun, triliunan tahun sudah ada. Tadi semua yang akan mengisinya gantikan. Maka Allah katakan, gantikan satu generasi. Kata Allah, kalau kamu tidak bisa, aku ganti dengan kaum yang lebih baik. Terus begitu. Makanya kalau kalian lebih ngerti ke dalam, apalagi batinnya sudah tajam, kalian ngerti mana kaum Sabah, mana Bani Ad, mana Bani Samud. Sekarang mereka sedang ditenggelamkan ke bawah. Siap, tapi jangan bukan nggak ada mereka itu. Di mana? Itu ngerti arti barjah, tapi nggak ngerti hakikat barjah. Tadi semua, ya. Siapa yang tidak berguna sekarang di atas permukaan bumi akan dimasukkan ke dalam bumi.
Yang di dalam bumi yang sudah mendapatkan hukuman cukup lama, kembalikan, naikin ke atas. Sampai rojiun, sampailah dunia ini menjadi bako kepadamu. Sampai dunia ini menjadi kodim kepadamu. Sampai dunia ini adalah menjadi ainullah, wujudullah. Mati ada lagi kematian, kau sorga selamanya. Di mana? Di sini juga. Hidup yang tidak akan menemukan kematian. Tadi semua. Umur yang tidak akan lagi ada perubahan. Karena ada satu alam, sahabat. Jangankan lapis ketujuh. Di sini. Ya. Kamu sudah di situ saja melihat. Seolah-olah makhluk itu tidak ada perubahan. Karena memang sudah mulai balasan di situ. Kalau di sini memang harus berubah. Maka manusia yang tidak berubah, gagal. Tapi berubahnya bukan oleh dirimu, tapi berubahnya bukan oleh dengan kekuatanmu. Dengan siapa tadi? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Dengan jiwamu. Siapa jiwamu itu? Ya ruhmu. Cuma sekarang lagi nyasar. Yang terkontaminasi dengan aku, bapak, aku, ibu, aku punya anak, aku guru, aku sekolah, aku ini tentara, aku polisi, aku dokter. Nah itu si jiwa lagi sakit itu. Sedang belajar oleh Allah mengenali sebenar-benarnya jiwa itu ruh. Cuma sedang sudah tadi tergeret tadi semua. Ya. Dia akhirnya maka kembalinya juga ke situ. Lepaskan di aku yang 4. Ya, leburkan. Kalau ibaratkan kamu adalah gula batu, pucek. Hilangkan wujudmu, maka manis akan ada. Seperti garam. Coba kalau garam itu tidak mau meleleh, ya tidak akan bisa makanan kamu jadi asin. Garam itu keras gitu, nggak bisa. Ya kan, itulah persoalan. Jadi lawan diri kita adalah tadi. Jangan petenteng jadi es batu. Sebenarnya diri kamu itu air kok. Dibiarkan juga nanti juga leleh juga hilang juga kamu. Sebenarnya kamu nggak ada. Inilah manusia sama kan dari air mani jadilah dari energi jadi materi. Gitu tadi semua jadi es batu tadi semua. Sekarang es batu itu yang tadinya air dipukul ngeprak, sekarang udah jadi es batu dipukulkan ke jidat kita, buk, sakit. Nah itulah kenapa sekarang manusia merasa sakit, karena ada. Padahal tadi fal yanduril insanu mimma khuliqa mimma indzafiqi yakhruju min baini sulbi wat tara'i. Padahal kamu itu dari air, maka kata Allah arasku di atas air. Nah, manusia nggak sadar dirinya lah aras itu. Kemarin sudah kita bahas apa? Yang disebutkan dengan dekat sebelum bahas juhud, yang disebutkan dengan dekat adalah fana dari makhluk. Itu dekat. Pada saat kamu fana, kemanapun kamu pandang melihat Allah, berarti kamu sudah dekat dengan Allah. Fana dari makhluk. Maka latihlah. Maka semuanya hanya Allah. La maujuda illallah. Ya. Maka diri kita pun sama, panakan kepada Allah dari la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, sampailah la ilaha illa ana, sampailah fana, tinggal si ana. Maka kata Allah, hilangkan alifnya, Allahu la ilaha Allahu nurus samawati wal ar, hilangkan alifnya. Sekarang berubah, tinggal lillah, tapi lillah lebih hebat dari Allah. Lillahi ma fis samawati wal ar, hilangkan lagi lam awalnya. Sekarang lebih dekat lagi kamu kepada Allah. Lahu ma fis samawati wal ar. Maka kenapa di dalam ayat kursi tadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala lahu ma fis samawati. Kan tadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu apa? Napasmu, uripmu. Walaupun kamu tidur tetap nafasmu jalan, jantungmu gerak. Semuanya. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Dia tidur. Yang tidur kita si jiwa. Tetap dia nggak pernah tidur. Kamu nggak sadari. Dialah yang hidup itu. Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kamu tuh nggak ada. Makanya diambil dulu tuh dimatikan. Pada saat kamu sadar lagi asal mungkin baca bismillah, alhamdulillah, atau hilang kamu, hilang. Nah itu, kamu itu dimatikan. Sebut jiwa itu, jalan keluar, keluar, pergi, jalan-jalan. Nah kepada
Itulah maka dia sebetulnya bukan mimpi. Kamu tidur, diambil jiwanya keluar. Nah si jiwa itu jalan-jalan ke masa lalu, ke masa depan, semua jalan-jalan. Maka kau bisa bertemu bapakmu, nenekmu, ingat masa kecil. Itu ruhmu tuh time tunnel, bus ke masa lalu. Sebetulnya apa? Memberikan pengajaran kepadamu tentang proses. Terbang dia ke sana. Nggak mati. Maka orang yang mati suri itu pada saat si jiwa itu nggak kembali. Dia hidupnya tetap ada, ruh dan jiwanya di situ, ruhnya dan di situ hidupnya. Tapi si jiwa belum kembali nih. Nah, bagi orang yang sudah ngerti, banyak jiwa yang tersasar, Pak. Abah menemukan orang-orang yang dulu sebetulnya dia belum mati. Ya maaf ini mungkin belum, jangan dipelintir, nggak paham bagi orang-orang awam sebenarnya. Kemudian dia mempelajari ilmu, dia belajar merogoh sukmo, dia keluar. Ataupun dia sendiri tidak pernah bicara apa-apa. Maka kalau mamang saya, kalau mau begitu kadang-kadang seminggu masuk kamar, dia tidur aja. Setelah itu dia cerita, lagi di Aceh, lagi di mana. Nah ini yang susah lah diomongin. Tadi semua, ya. Cuma dia beri pesan, tolong jangan ganggu. Ini ada zaman dulu waktu Abah kecil, ada orang yang begitu, tahu-tahu dikuburin karena nggak ngerti keluarganya. Ada Wauja, kakek apa namanya, saya namanya Wauja, dia ahli kebartinan, ahli dalam tadi semua. Dia datang buru-buru, ngapain kamu katanya itu? Mana dia? Udah dikubur tadi, barusan jiwanya ke rumah saya katanya kita kurang ajar, kata saya bisa pulang. Begitu digali bener aja hidup lagi. Coba pahami sahabat, karena mati itu tidak ada sebenarnya. Ya, maka kenapa kamu harus takut mati? Apalagi kalau sudah ngerti. Ini Abah jadi belum bahas bab zuhudnya ya. Nah ini karena kalau nggak dipapai dari bawah, kita supaya kita mengerti tentang hakikat zuhud. Nah, berikan tadi. Jadi ingat, pada saat kita keluar itu tidur, kenapa mimpi? Karena tadi. Dah mimpi itulah adalah sebetulnya rekaman. Dia sedang mengingatkan kepada kita, hei jiwa, kamu itu sedang mimpi dengan siapa? Kalau kamu mimpi dikejar-kejar hantu, berarti sekarang kamu itu sedang berada dalam kesyirikan. Engkau ini bersekutu dengan bangsa setan, bangsa jin. Mungkin barang gara-gara berobat, nanti kalau saya begini, nanti dimakan ini ya, bakar ini ya. Nah itu, kadang-kadang si jiwa diingatkan tentang itu. Atau pada saat dia lagi ini, tiba-tiba dikejar-kejar lahar. Atau dikejar-kejar anjing. Dia loncat. Itu sedang memberikan gambaran kepada kita. Nah itu boleh diceritakan ke gurumu yang kayak gitu. Karena, tapi sebaliknya engkau sudah bisa merasakan alam yang begitu damai, tenang. Bahkan ketika kau bertemu dengan Nabi Yusuf sekalipun, Nabi Ibrahim, jangan aneh. Ya. Karena disitulah susah Abah ceritakan. Karena kita lagi bab zuhud ya sahabat, masih ada 10 menit. Maka Abah berfokuskan kepada bab zuhudnya gitu kan tadi. Artinya bahwa memang konsepnya dari situ awalnya. Dari mulai merasa wujudnya diri kita lah jadi penghalang, menjadikan alasan kita semua. Maka kemarin Abah membahas tentang jauh dan dekat dari Allah. Yang jauh itu, yang dekat itu pada saat kita panah dari makhluk. Kalau kita pandang makhluk adalah makhluk tadi, maka kata begini Nabi, man nadzara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Berarti gagal dalam penglihatan, itu sudah buta dari awal. Tadi semua. Kenapa buta dari awal? Karena dia belum al-mutu qabla anta mutu. Karena kata begini Nabi, kata Allah dalam diskusi, innakum syatarona, innakum lantaro rabbukum hatta tamutu. Kamu tidak akan bisa melihat Tuhan kalian kecuali kamu mati. Itu persoalannya. Maka ada tirakat-tirakat, ada yang tadi semua. Bagaimana? Pertama diaktifkan adalah kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhidnya dengan kalimat la ilah di belah dadanya. Barulah proses dengan riadohnya. Karena melawan tubuh ini berat, Pak. Maka, tapi Allah sudah mencontohkan singa yang buas saja bisa dididik, beruang yang buas saja bisa. Artinya disitulah Allah sedang memberikan contoh gambaran dari sirkus itu. Hei manusia, apa kamu tidak seganas si singa itu, si beruang itu. Tapi beruang itu dan singa itu mau riadoh. Sehingga sekarang dia jadi tontonan manusia. Coba. Itulah. Sama seperti ular kobra. Pada saat masih buas, dia nggak bisa diapa-apain.
Bahkan kita dikejar-kejar. Tapi kalau sudah dia jinak, ditiup seruling kamu, dia menari-nari untukmu. Begitu jiwa kita juga sama. Maka jiwa yang sudah seperti tadi, sirkus, singa sirkus, maka dipanggillah oleh Allah. Ya, yang dipanggil oleh Allah itu bukan ruh, tapi jiwa. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Tetapi jiwa yang sudah kembali pada ruh. Tadi semua. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuh, di dunia saja Allah sudah mengatakan. Dan Allah banyak ayat dalam Al-Quran tadi semua. Tadi termasuk dalam hal rizki. Wa'mur ahlaka bisolat wastabir alaiha. La nurzuka rizqo dan sebagainya. Karena rizki itu wal akibatul taqwa. Rizki itu otomatis kok. Asal takwa. Takwa itu apa? Pakaian dari iman. Al-imanu uriyanun walibasuhu takwa. Berarti apa itu maksudnya? Pakaian takwa itu. Lepaskan aku 4-mu, lepaskan aku 3-mu. Itulah pakaian takwa. Kalau kamu hari ini baju, jadikan kain. Kain jadikan benang. Benang kembalilah pada kapas. Kalau kamu sekarang manusia, lihatlah tubuhmu sebagai fiilnya. Kembalikan fiilnya pada asma, pada hatimu. Asma kembalikan kepada sifat, pada ruhmu. Kembalikanlah kepada sifat, kepada zat, syirmu. Habislah kamu. Disitulah Allah, maka man dakhalahu kana amin. Tuh, sekarang rumah kamu ini jadi baladal amin. Watini wa zaitun wa turisin wa hadal baladin. Inilah kota yang aman itu hatimu. Man dakhala nur fi qalbil. Man dakhala, kata-kata Quran, bersihkan rumahku. Begitu selesai membersihkan rumahmu, amanlah kamu. Man dakhalahu kana amina. Begitu telah masuk ke dalamnya, amanlah kamu. Itulah kamu duyupur rahman. Sekarang jadi tamu Allah. Bukan pergi ke Mekah putar-putar di Ka'bah. Tapi nggak ketemu sama yang punya rumah. Itu tamu tadi undang namanya. Tadi semua. Ya. Nah ini itikad ini harus dirubah. Tadi semua. Ya. Jadi dekat pada saat panah dari makhluk. Ya kita ya. Karena tajalinya Allah pada diri kita. Itulah syu'aul basyirah. Merasakan kedekatan dengan Allah. Ainul basyirah. Menghilangkan, tidak mampu lagi melihat diri kita. Karena dekatnya kita dengan Allah. Akhirnya tadi adalah wahakul basyirah. Itulah ujungnya kita akan sampai pada hakul basyirah. Sementara yang disebut jauh dari Allah adalah ingat pada diri. Itu tadi. Jadi intinya persoalan yang muncul itu kamu ingat dirimu. Cirinya kamu ingat pada dirimu, ingat pada hutang, ingat pada ini. Padahal kalau kamu leburkan sedikit saja, kamu itu tidak ada. Dan Allah yang ada, hilang itu persoalan itu. Karena persoalan itu datang, waman arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Karena kamu lalai dari Allah. Dari mulai awal, dari semua. Ya. Maka sahabat, maka yang harus dipahami adalah, nah itulah maka kita harus juhud. Juhud dari kata jahada, artinya adalah secara etimologi meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang tidak manfaat menuju manfaat, itu juhud namanya. Tapi jangan diartikan orang, jangan ke sawah, jangan ke kebun, jangan ke kantor, kamu harus juhud. Itu bukan salah. Bisa jadi orang ke kantor, tapi juhud. Artinya apa? Meninggalkan sesuatu yang sifatnya dunia menjadi akhirat. Itu adalah juhud. Tadi semua. Bahkan sebaliknya, walaupun kamu tahajud, walaupun duha, ingat surat Al-Isra 18, Asyura ayat 20. Siapa yang melaksanakan amal akhirat dan dia inginkan balasannya di dunia segerakan, justru itulah yang jauh dari juhud. Ke sawah bisa juhud, tahajud kamu tidak juhud, duha kamu tidak juhud. Tadi semua. Ya. Jadi secara artinya adalah nah juhud itu bukan berarti tidak punya apa-apa. Bisa jadi hartanya seluruhnya, tapi dia sudah melihat hada mimpi Robi. Artinya apa hada mimpi Robi? Semuanya yang muhaddas ini sekarang sudah jadi kodim. Aku sudah tidak melihat lagi makhluk, aku melihat Allah. Tuh, maka makhluk itu akan menjadi Allah, menjadi kodim kepada dirimu, termasuk jiwamu. Ya. Tapi kalau masih muhaddas, maka selalu setiap yang baru akan digonjang-gonjang, tagoyur, ada, tidak ada. Kamu akan berada pada lautan, ada, tidak ada, tipis, tebal, sakit, susah. Tapi kalau sudah ngerti, sakit enak, sehat
Abah sekarang masih, tapi nikmat saja dari semua. Ya, kaya miskin, karena kamu sudah ruh, nggak ada masalah. Kata si setrum, lampu ini mau gapleh pakai ngaji terserah. Yang penting aku sudah berasa dengan Allah. Gapleh pun Allah, ngaji pun Allah. Tuh, kalau sudah sampai di ruh. Gitu. Karena dia sudah nggak ada lagi khairi Allah wa syarhi Allah tuh di situ. Dia sudah mampu tadi semua. Itulah. Jadi juhud jangan salah artikan. Maka dulu ada seorang dua wali sahabat. Dia ada yang dua-duanya satu guru, yang satu kaya raya, satu miskin banget. Yang miskin ini kan selalu curiga. Ini saudara saya ini kapan dia juhud dia. Kapan dia juhud kata dia. Nah gitu. Karena yang sana juga adalah seorang aulia yang sudah tembus hatinya dalam hatinya. Kenapa saudaraku ini terus khawatir dengan aku? Rumahnya mewah, katanya mobil, bagaimana dia bisa kembali pada Allah? Nah gitu. Nah, sementara dia tinggal di hutan dengan atap rumbia, makannya dari piring batok, minumnya dari gelas bambu, dia sudah merasa itu juhud gitu. Apa yang terjadi? Setelah mereka minta janji ketemu, dia bilang, kenapa kamu itu suudzon pada aku? Ya kamu kan mewah, hidupmu uang banyak. Bagaimana kok kembali pada Allah? Ah, kamu salah. Kalau begitu coba saya duduk ya, kamu lihat nanti saya. Apakah rumahku, mobilku semua adalah sebagai makhluk? Ternyata tak satu pun dia seolah-olah melebur keluar cahaya. Tak satu pun nggak ada. Artinya apa? 2/3 dunia sekalipun kau miliki silakan. Tapi selama kau sudah pandang Allah, maka juhudlah engkau itu. Jadi jangan dibalik. Sekarang coba kayak engkau sekarang. Jangan-jangan engkau yang gak juhud. Mulailah duduk tuh si wali yang miskin. Ternyata muncullah dari cahaya itu rumah saung yang butut, batok, piring. Ternyata dia gak juhud. Dia merasa juhud, justru gak juhud. Dia pandang batok sebagai batok. Dia pandang piring sebagai piring. Atap rumbia sebagai atap rumbia. Ini ketololan orang sekarang. Tidak ada konsep Allah itu. Kamu harus senang. Semua wali kaya raya. Kemana wali sebutkan Ma'abah? Tadi semua. Silahkan. Yang mau di Kalimantan, mau di mana, mau akan di dunia, di mana sekalipun. Karena semua makhluk itu berasal dari Allah. Dan ingin kembali kepada Allah bersama waliullah. Bersama kekasih Allah. Maka kekasih Allah itu akan dikejar-kejar seluruh makhluk. Pahami itu. Jadi jangan salah memahami juhudnya. Ya. Jadi meninggalkan bukan berarti adalah tidak punya. Ya. Bisa jadi orang ke kantor jadi direktur, jadi presiden direktur, dia tajrid, dia juhud. Tuh. Ada lagi orang yang baginya itu asbab. Hasil makannya tahlil, tapi dia nyandar di situ, itu asbab. Paham itu? Ngajar guru ngaji, tapi kamu nyandarkan rezeki kamu dari situ, asbab itu. Tapi kamu jadi direktur, tapi kamu sudah juhud, kau pandang sesungguhnya bahwa yang aku cari adalah sudah bukan lagi dunia. Itulah kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dari apa yang telah dianugerahkan oleh Allah pada dirimu, jadikanlah negeri akhirat. Itu juhud. Walaupun jadi tentara juhud, jadi polisi juhud, jadi ekonomi juhud, jadi pengusaha juhud. Selama yang kamu lakukan sudah tidak lagi melihat dirimu dan seluruhnya adalah sudah mampu melihat Allah. Itu sudah dekat dengan Allah. Dekat itu pada saat kau fana dari makhluk. Dan kalau yang tidak demikian, walaupun masjid, walaupun ini tahlil, istighosah, tapi yang di otaknya makhluk, justru itu jauh dari Allah. Ini orang sekarang ini kebalik-balik. Ya, mana yang dekat, mana yang jauh. Ngartikan zuhud dari semua. Ada yang kepada abah saya tuh mobilnya dari dulu 5, 6 tadi semua. Apa semua jalan-jalan. Karena orang bodoh. Tadi akhirnya kamu karena menolak dunia nggak datang, kata dunia nggak mau gue datang sama dia, gue nggak bakal dibawa rojiun sama dia. Nah inilah sahabat, jadi hati-hati ya, jangan merasa juhud bagi kalian yang sudah wah saya yang penting juhud dah, saya miskin nggak apa-apa. Aduh, konsepnya udah keluar dari konsep Allah tadi, dari keluar tadi
Yang kata Allah, wa id qulna ya Adamu uskun anta, kamu dengan pasal nikmatilah surga dunia ini. Itu kata Allah. Nyuruh kita bahagia. Maka tadi istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Yursilis sama alaikum. Istighfar, kembalilah tabayar tubuh taubatan pada Allah. Maka tadi yursilis sama itu bukan hanya hujan, tapi hujan rezeki. Bisa rezeki, bisa kan hujan juga rezeki. Ilmu yursilis sama alaikum midraro wa yumdidkum bi amwalin, bahkan kamu akan diberikan amwal wal banin, keturunan. Dan banin juga belum tentu itu adalah keturunan, karena anak itu adalah juga bisa rezeki. Tapi juga kenapa perlambang daripada rezeki yang besar itu adalah, kalau orang sedang mimpi diperlambangkan bayi yang besar. Wal banin juga rezeki tadi. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum surga, jannatul ma'wa untuk tubuhmu. Harusnya. Makanya pakailah dalil-dalil, karena kiainya miskin. Wah, udah kita yang penting akhirat, yang penting akhirat. Gedean mau bangun pondok, ada duit enggak? Akan begitu. Gedean mau bangun majelis, enggak ada duit enggak? Ayo minta duit. Aduh. Akhirnya gerombolan si berat. Ya. Yang tidak mencerahkan umat, mengajak umat miskin. Padahal harusnya kita Allah, konsep Allah itu bahagia jasadnya, jannatul ma'wa, bahagia hatinya, jannatul naim. Bahagia. Cuma ngartikan jannatul ma'wa, jannatul naim aja udah hayal. Nanti di surganya itu ada 70. Iya. Bahkan jangan di sono, di sini pun kamu sudah bisa 70 bidadari. Lihat pankihuma atau balakum masna. Masna itu apa? 2 di pangkat 2, di pangkat 2. Wasulasa ditambah lagi dan wawunya atap. 3 pangkat 3. Wasulasa bukan wasalis. Waruba bukan arba, dan 4 pangkat 4, pangkat 4. Nah, kalau kamu sudah mengerti itu, di sini pun adalah kamu punya bidadari 70 dari semua. Allahu Akbar ya Karim tadi semua, karena sempitnya dalam pola pemikiran, dalam berilmu tadi semua ya. Nah ini ya. Jadi zuhud itu bukan meninggalkan dunia, meninggalkan pandangan kita kepada dunia. Kalau yang sebelumnya adalah dunia, sekarang adalah akhirat. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan pada dirimu, jadikan penglihatanmu darul akhirah, matamu. Kenapa darul akhirah? Kembalikan matamu pada sifat basar Allah. Kembalilah akhirat. Pendengaranmu kepada sifat samanya Allah. Jadilah telingamu darul akhirah. Mulutmu, kalammu, kembalikan ucapanmu pada kalam Allah, darul akhirah. Maka dosa dari mulutmu akan pergi, dosa di matamu akan pergi, dosa di telingamu akan pergi. Karena kau sudah kembalikan, semuanya sepakat. Ya Allah, aku mata dengan dosa yang gue gunakan. Itu akan begitu kalau zuhud. Kembali, mengembalikan, meninggalkan keberadaan dirimu, yang ada hanya Allah. Itu zuhud juga. Ya. Jadi, dan kemudian orang zuhud akan memandang dunia ini. Mereka kata apa? Kalau hari ini Abah dikasih uang 1 triliun, ya, dan mati, Abah pilih mati. Dari semua, ya. Bahkan bagi yang mengerti antara uang 1 triliun dan sakit, masih belum sakit tuh kalau yang ngerti. Dari semua. Coba. Kamu nggak ngerti ini, susahnya begitu. Kalau kamu, artinya bukan masalah 1 triliun. Kamu pandang Allah kecil apa besar sih sebenarnya? Itu sebenarnya ujiannya. Kalau kau pandang di makhluk ini, kau lebih berharga dari Allah. Padahal Allah sudah berkatakan dalam diskusi, dunia ini tidak sebesar, tidak senilai lalat. Ingat. Bahkan dalam ayat Quran kalau nggak salah, dunia ini tidak senilai 1 sayap lalat nyamuk. Disinilah sebetulnya zuhud itu mengajarkan kepada kita, bukan tidak punya dunia, tapi cara pandang kita. Meninggalkan makhluk kepada Allah, meninggalkan yang muhadas kepada yang qadim. Itu meninggalkan kamu merasa wujud, kembali pada Allah yang wujud, itu adalah zuhud. Sama zuhud juga. Meninggalkan kamu yang tadinya melihat, sekarang basar Allah, basirnya Muhammad, itu zuhud juga. Itu kembali meninggalkan perkara. Barulah walatansa nasibaka minad dunya. Maka kau akan merubah nasibmu. Ya, ada bagian kepadamu. Ada tadi id.
Ruhnya kembali ayyada yu'ayyidu, tubuhnya adalah id, ada ya'udu untuk ini. Nah, tubuhnya ayyada yu'ayyidu, pesta. Tadi otomatis karena inilah jannatul mawa, akan ada pesta untuk tubuhmu. Fitrah, ada iftar, tadi semua pesta. Makanya akhirnya Syawal salah, meningkatlah kebahagiaan dohirmu meningkat, kebahagiaan hatimu meningkat, barulah naik ke jannatul qurbah, kebahagiaan rasa kamu meningkat, barulah kamu Dzulqa'dah, duduklah kamu di situ nikmati. Maka kenapa Dzulqa'dah termasuk bulan yang suci kan? Bukan Sya'bannya, bukan Ramadannya, bukan Syawalnya, tapi Dzulqa'dah. Karena Dzulqa'dah, Qa'ado, duduk di makom itu, di makom Ibrahim, duduk di situ. Setelah kamu Syawal, salah meningkat tadi. Lebar, lebur, luber, lebur, labur, tadi semua. Laku kang papat tadi, setelah di sini kau kabun duriyun yuqadu min sajarotin mubarakah, kamu sekarang punya sajarotin mubarakah di sini. Maka ada zaitunatil syarqiyati wala gharbiyah, itulah zaitun, itulah ketupat laku kang papat itu. Maka yang telah dibungkus dengan janur, mandahola nur fi qalbil mu'min, maka jadilah kamu ini baladal amin, man kana dakhalahu amina. Nah, disitulah kamu merdeka sudah. Barulah panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Begitu ya Mas Arif. Jadi intinya disebut dekat dengan Allah pada saat kamu sudah fana dengan makhluk. Yang disebut jauh dari Allah, kamu hanya melihat dirimu dan makhluk. Itu jauh. Walaupun kamu zikir 1 miliar kali. Tadi kamu istighosah 1 triliun manusia. Menyebutkan la ilaha illallah. Tapi kamu dan ada semuanya. Dan itu perbuatan kamu. Itu adalah maksiat. Maaf tuh. Jadi kita harus tarif maksiat. Taat ini harus ngerti. Siapa yang taat. Siapa yang taat. Inilah. Maka syaitan ingatkan. Al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu syiri ikhlasi piha. Nah, arwahnya itu Allah, maka lillah billah ma'allah. Karena kenapa sih harus Allah yang bekerja? Kan kata iblis, semuanya aku sesat. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinana lahum fil ardh wa la ughwiyanahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Kecuali hambamu yang mukhlas, yang salatnya bukan dirinya lagi, yang dikirnya bukan dirinya lagi, yang bekerjanya bukan dirinya lagi. Dia sudah juhud, sudah dekat, karena dia sudah pandang tidak ada lagi yang selain Allah. Dia tidak lagi jauh, karena dia sudah tidak lagi melihat ada dirinya. Jadi kalau bertanya kemarin kepada Abah, bah saya ini termasuk dekat nggak? Itu kamu lihat, apa yang kau lihat? Kullu syai'in halikun ila wajahu. Kalau kamu sudah bisa menghilangkan syai'in, alam, kaun, dan pandanglah al-kaunu tadi, al-akwanu dohiruha adalah dirotun. Alam ini adalah dohirnya tipuan. Wabatinuha ibrotun, dan batinnya adalah pelajaran kepada kita semua. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari segala yang dohir, karena yang dohir itulah sebenar-benarnya yang batin. Dan semoga kita mengambil pelajaran daripada yang akhir, karena yang akhirlah yang sebenar-benarnya yang awal. Akhirnya kita bisa satukan. Huwal awal Allah, huwal akhir Allah, huwal dhahir Allah, huwal batin. Nah disitulah. Sampai di situ kata Nabi, sampailah kepada Bahrul Hayat, sampailah di lautan, tiada lagi bangkainya juga halal. Tuh, selesai perjalanan. Tidak lagi bahasa dosa, perdosaan, amal, peramalan. Karena pada sampai di Allah, apa artinya dosa itu? Nah, itu tadi semua ya. Sehat semua. Maka disinilah ada 7 lapis akal. Akal ma'asyi, akal goribi, akal ma'adi, akal kulli. Akal pun bertingkat. Maka syu'aul basyirah kata syaitanillah. Akal yang sudah bercahaya. Ya. Bukan akal dari si makhluk. Tajalinya akal Allah pada dirinya. Syu'aul basyirah adalah kurbahu minka. Pertama kamu merasa dekat. Siapa aku ini?
awalnya. Itu yang disebut ala innama yasyallah. Karena dekatnya itu dia takut pada Allah. Karena aku ada yang hidup yang pasti. Aku ini pasti ada yang diadakan. Mulai akalnya berpikir. Aku ini ada yang diadakan. Hidup yang pasti itu akalnya. Maka mulai takut awalnya. Walaupun pada saat nanti kamu sudah sempurna mengenal dirimu, membaca dirimu, dan kamu benar-benar telanjang dan benar-benar bersih. Kalau kata Ebed, suci lahir, suci batin. Sudah benar-benar bahwa telanjang, al-imanu uryanun, iman yang telanjang. Sudah terkikis. Sudah kembali. Maka akalmu, yang akal dia itu tadi semua, tentu tidak akan takut pada dirimu sendiri. Di sini. Inilah barangkali hari ini Abah tidak takut dengan neraka. Bahkan kata Abah, kalau kamu takut itu, selama kamu berada pada frekuensinya, neraka itu tidak ada. Kamu menjadi neraka pada saat keluar dari frekuensinya. Ya. Keluar itu kemana sih? Bukan keluar kamu dia ruangan dan kamu di dalam. Bukan. Tapi kesadaran atau ketebalan atau hijab yang menghalangi karena keberadaanmu. Itu yang membuat kamu takut di awal. Sebenarnya. Istilah neraka, istilah surga, istilah siksa kubur, istilah mahsyar. Bahkan orang tua, ahli-ahli ruhani kita seperti rambut dibelah 7. Kecil, kan bayangkan rambut kecil dibelah 7. Dan tajamnya lebih tajam daripada pedang. Dan gelapnya lebih gelap dari segala yang gelap. Berjalan pada rambut yang dibelah 7, yang sangat halus. Yang tajamnya lebih tajam daripada pedang. Pada kegelapan yang sangat gelap. Nah, gelap bukan gelap menurut pemanaan manusia. Gelap karena inilah kadang-kadang istilah pada Tuhan. Kenapa Tuhan sendiri di Quran menggunakan kalimat mutasyabihat? Supaya manusia belajar memahami degradasinya. Yang sebenarnya sekarang oleh Einstein dengan EMC kuadrat, oleh hukum Newton, hukum cahaya. Cahaya itu terdegradasi. Ya. Itu sesungguhnya sahabat. Wallah, siapapun kalian sudah sampai pada titik itu. La khaufun alaihim. Ana takut neraka. Ana takut siksa kubur. Tadi semua. Malah engkau sekarang ini ikut menikmati. Karena sebenarnya yang sedang menikmati dirinya. Tadi. Maka itulah di surat yang pertama adalah Iqra. Baca. Atau ayat yang lain. Wafi anfusikum apalatum sirun. Bacalah dirimu. Atau ayat lahim sanurihim ayatina fil afaq. Ayat-ayatku telah nyata pada dirimu. Wafi anfusihim dan dalam dirimu. Apa yang di dirimu dan di luar dirimu satu. Hatta yatabayyana. Sampai jelaslah. Itulah kenapa tubuh kita disebut Al-Quran. Makanya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fih wa bayyinatin minal huda wal furqan.
ada bil bayinat, ada petunjuk hudan dan furqan yang membedakan kamu dan bukan dia dan bukan dia pada dirimu. Jadi dia akan mengenali dirinya pada dirimu. Setelah engkau lepaskan pengakuan-pengakuan dirimu. Setelah engkau lepaskan ketakutan-ketakutan dirimu. Maka nanti tajalilah Asmaul Husna pada dirimu. As-Sabur. Yang sabar bukan dirimu lagi. Maka disinilah kehidupan menguji manusia dengan rasa sabar. Inilah juga yang menjadikan manusia akan diulang. Kalau belum mewujudkan Asmaul Husna kata sabar, ya tentu kamu akan diulang lagi. Itulah neraka. Sampai benar kata hatta yatabayyana, sampai jelaslah siapa dirimu. Allah al-Haq. Maka itulah amaliyahnya Abah ajak tekuk lidah untuk menyatakan dia yang hak. Allahu haqqun. Allahu hayyun. Allah lah yang hak. Allah lah yang nyata. Maka kenapa dia menyebutnya hakul mubin? Hakul itu nyata, mubin, jelas. Hatta yatabayyana Allah al-haq pada dirimu. Memang dalam proses perjalanannya akan bertahap. Itulah manusia diawali dengan Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, Mujassimah. Sampai yang mengaku dirinya ahli sunnah yang tidak pernah menjadi ahli sunnah wal jamaah. Hanya ngaku doang. Ini juga hari ini. Walaupun ahli sunnah wal jamaah sudah lebih baik daripada Mu'tazilah. Karena ahli sunnah wal jamaah adalah gabungan antara Mu'tazilah dan Qadariyah. Qadariyah nggak salah. Mu'tazilah nggak salah. Bahkan Mujassimah pun nggak salah. Qadariyah pun nggak salah. Nanti kalau sudah kenal. Karena memang semuanya adalah si asbak kayu atau meja kayu yang sedang mengenali Robnya si kayu. Maka si meja kayu itu akan mengalami tahapan pemahaman. Pernah menjadi mujassimah. Maka tidak sedikit orang mengaku Allah. Saya Allah. Apa-apa. Demi Allah. Tidak akan murtad. Karena itu tentang belajar. Sedang. Dia akan senyum pada dirimu. Karena kau sedang belajar wahai hambaku. Tidak apa-apa. Akulah engkau. Kau akuilah diriku juga sebagai Tuhan, nggak apa-apa, kata Tuhan. Sebenarnya, karena kau sedang belajar memahami Qadariyah, hampir mirip dengan Mu'tazilah. Seolah-olah gerak ini ada pada gerak si wayang. Yang menentukan adalah si wayang. Nggak apa-apa. Namanya juga proses belajar. Yang tidak boleh itu adalah sebagaimana firman dia. Berhenti belajar. Berhenti membaca. Berhenti berpikir. Untuk mengenali dirimu. Sampai syu'aul basyirah. Yushhiduka kurbahu minka. Merasakan kedekatan. Pada apa? Pada sifatnya. Pada fi'ilnya. Karena fi'ilnya tidak akan nyata kecuali pada dirimu. Asma'nya nggak nyata kecuali pada dirimu. Sifatnya tidak akan nyata kecuali pada diri kita. Sampailah hilang. Hilang. Sampai nanti adalah Ainul Basyirat tushhiduka adam biwujudi. Hilanglah pengakuan. Wujud dirimu karena wujud dirinya. Ini kan proses belajar. Maka kata ahli sunnah wal jamaah sekalipun belum selesai.
sebelum betul-betul walaupun sudah lebih baik daripada Mu'tazilah, sudah lebih baik dari Jabariyah, sudah lebih baik daripada nanti di penghujung akan Mujassimah kembali. Karena dia memang, maka tidak sedikit orang memahami tentang Mujassimah. Allah yadullah, Allah bertangan. Ini wajah tuh Allah berwajah. Tidak salah ini juga sebenarnya. Karena nanti kamu akan kenal dengan wajah Tuhan sebagai alamat Tuhan di muka bumi ini. Dia menjadi wasilah. Dia adalah nur Tuhan yang berjalan di antara zombie-zombie, di antara orang-orang yang belum mengenali dirinya. Dia menjadi cahaya. Disebutlah istilah Nabi, Rasul, Mursyid. Allah menyatakan antara kalian cahayaku yang berjalan menerangi diri kalian. Disebutlah mereka itu disebut arwah muqaddasah, arwah suci, arwah yang sudah tercerahkan, arwah yang sudah mengenali dirinya. Maka disinilah kata Abah, sebelum reinkarnasi kalian sempurna. Ini adalah proses belajar pada setiap jiwa. Itulah ada istilah jiwa, ada istilah nyawa, ada istilah hidup, ada istilah mati. Maka sampailah nanti si jiwa man aropa nafsahu pakwan aropa robbahu. Kenalah si jiwa itu pada dirinya. Kenalah dia pada Tuhannya itu. Sahabat. Jadi yang Abah sampaikan itu kalian akan sampaikan sendiri. Kalian akan lihat sendiri. Kalian akan temukan sendiri. Hatta yatabayyana, sampai jelaslah Allah al-haq nyata pada wujudmu itu. Ada yang bertanya ke Abah, kayaknya Abah, bahkan maaf para profesor yang datang ke rumah Abah, ahli fisika, ahli kimia, ahli genetika, ahli filologi, ahli antropologi, bahkan ahli kimia, ahli biologi, ahli matematika. Sekarang Abah sedang datangi para profesor itu. Karena mereka juga menemukan fenomena. Maaf, ya. Kenapa Abah harus itu tahu semuanya? Seperti nanti kamu akan tahu semuanya. Karena kamu adalah dirinya. Kamu akan menyaksikannya. Kamu menyaksikan tajalli dirimu sendiri. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan bagi orang yang sudah telanjang. Muttaqin itu takwa. Makanya tadi kita ini harus mengerti ya, landasan ilmu mantik itu adalah kenapa harus dibuat ta'rif dulu. Nah disinilah persoalannya. Juga karena manusia berhenti berpikir. Ta'rif. Arrafa yu'arrifu ta'rif. Maka ilmu mantik mengajarkan kepada kita dalam setiap perkara awalilah ta'rifnya dulu. Arrafa yu'arrifu ta'rif. Bagaimana membuat ta'rif? Jami'un. Jangan ada yang lain. Jami'un berarti mencakup. Mani'un. Jami'un. Dalam satu unity esah. Mani'un. Munakisun. Dibalik kemanapun tetap aku. Mutaridun. Sehingga kamu adalah tiada lagi yang menolak dirimu sendiri. Mutarid. Taslim. Salima boleh. Salam boleh. Istilah-istilah.
Jadi kalau tadi teman-teman tadi bertanya ke Abah dari semalam, Abah menyaksikan, mendengarkan dari obrolan Ramadan ya, yang mungkin barangkali tidak di live kan, tapi ada obrolan sekelompok orang-orang, termasuk diantaranya ada 4 profesor yang ikut. Fenomena Abah ini bagaimana gitu kan tadi. Kata Abah, kalau kamu masih tanya bagaimana Pak Prof, kamu tuh belum kenal siapa dirimu. Gitu. Kalau masih ada mengapa, itu wahai Pak Prof, kamu belum kenal siapa dirimu. Kalau kata bagaimana, maka disitulah para arif bilas berkata, pada saat engkau sudah fana, apa yang kau akan tanyakan mengapa? Apa yang kau tanyakan bagaimana? Maka Al-Quran begitu indahnya dia membimbing dari suratul Fatihah sebut Ummul Quran sampai An-Nas adalah perjalanan dirimu untuk memfanakan dirimu. Su'aul basyirah yushiduka kurbahu minka. Itu yang pertama. Wa ainul basyirati tushiduka adama li wujudi. Hilanglah wujud. Sampai hakul basyirah. Menyaksikan Allah bukan pada adamu dan bukan pada tidak adamu. Ini ya sahabat. Abah ingin mengajak karena inilah yang harus kita pahami dalam kehidupan ini. Maka itulah kenapa nanti ada syahadat, sholat. Itu nanti. Apakah zaman Nabi bagaimana? Syahadat, sholat, zakat, puasanya Nabi Ibrahim. Kata Abah, Nabi Ibrahim biasa-biasa saja. Karena Tuhan mengajarkan padanya level di tingkat pada saat zamannya beliau. Sulaiman begitu. Daud begitu. Yahya begitu. Zakaria begitu. Musa begitu. Semuanya berada pada tahapan dalam rangka. Itulah maka kenapa dikisahkan dalam Al-Quran. Semuanya tentang mencari jati diri. Musa mencari jati diri sampai naik ke Bukit Turisin.